Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Pujiano ST AKMSI selaku dosen pengampu untuk mata kuliah teori akuntansi. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi kerangka konseptual untuk akuntansi dan laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Siti Kairanena dengan NIM 024, Atika Putri Fatarani dengan NIM 027, Rifka Audia dengan NIM 040, Giovanni Anggasta dengan NIM 042, Diana Gureti dengan NIM 045, dan Valentina Fiorena dengan NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan konflik kepentingan. Jadi, perumusan tujuan akuntansi bergantung pada penyelesaian konflik kepentingan yang ada di pasar informasi, laporan keuangan yang dihasilkan oleh interaksi para perusahaan, pengguna, dan profesi akuntansi. Yang pertama ada perusahaan. Perusahaan merupakan kelompok utama yang terlibat dalam proses akuntansi di mana aktivitas operasional, keuangan, dan operasionalnya menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Selain menjadi objek pencatatan, perusahaan juga berperan sebagai penyedia informasi akuntansi. Selanjutnya ada pengguna atau user. Informasi akuntansi disusun dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pengguna, seperti pemegang saham, analisis keuangan, kreditor, serta badan pemerintahan yang memanfaatkan data tersebut untuk pengambilan keputusan ekonomi seperti investasi, pemberian kredit, dan regulasi. Meskipun tidak mungkin untuk mencantumkan semua pengguna secara lengkap, kelompok ini memiliki peran penting dalam menilai kinerja dan stabilitas keuangan suatu entitas. Yang terakhir ada profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini berperan penting dalam memastikan kepatuhan laporan keuangan terhadap prinsip akuntansi yang berlaku. Para akuntan bertindak sebagai auditor yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya di sini ada perumusan tujuan laporan keuangan, yang mana tujuan utama laporan keuangan itu yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang akan bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Next. Dengan demikian, laporan keuangan berfungsi sebagai alat bagi manajemen untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta memberikan informasi yang relevan bagi investor, kreditor, dan pihak lain dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya ada menuju ke arah kerangka konseptual. Yang pertama ada hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah fondasi utama dalam akuntansi membentuk sistem prinsip akuntansi yang konsisten. Fungsinya sebagai acuan krusial dalam perumusan dan menetapkan standar akuntansi. Memastikan keseragaman dan kejelasan dalam praktik akuntansi. Kerangka konseptual dibuat untuk menjawab permasalahan yang sering muncul dalam dunia akuntansi, seperti perbedaan metode akuntansi yang dipakai untuk kasus yang sama, dan juga untuk mengurangi praktik akuntansi yang kurang konservatif. Selanjutnya ada masalah-masalah kerangka dalam konseptual. Masalah-masalah konseptual yang berhubungan dengan penerapan standar antara lain, yang pertama ada pandangan mengenai laba atau penghasilan yang mana harus digunakan. Yang kedua yaitu masalah pendefisian. Yang ketiga ada konsep pemelihara, modal atau perkembangan biaya mana yang harus digunakan. Dan yang keempat ada metode pengukuran mana yang harus digunakan. Next. Selanjutnya ada perkembangan dari sebuah kerangka konseptual. Dapat dilihat pada gambar yang tertera, yaitu tampilan 6.3. Gambar tersebut menggambarkan ruang lingkup keseluruhan dari kerangka konseptual dan mencantumkan dokumen-dokumen yang berhubungan dan diterbitkan sampai tahun 1982 oleh FASB. Tingkatan dalam ruang lingkup kerangka konseptual yang terdapat pada gambar yaitu tingkat pertama,
yang menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. Tingkat kedua yaitu terdiri dari hal-hal yang fundamental meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi elemen-elemen dari laporan keuangan. Tingkat ketiga, pedoman operasional yang dipergunakan oleh akuntan dalam menentukan dan menerapkan standar akuntansi meliputi kriteria pengakuan laporan keuangan versus pelaporan keuangan dan pengukuran. Tingkat keempat, yaitu mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntansi untuk menyampaikan informasi akuntansi meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus dana dan likuiditas, dan pelaporan posisi keuangan. Selanjutnya terdapat 6 Statement of Financial Accounting Concept yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu SPAC nomor 1 Objective of Financial Reporting by Business Enterprises yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. Yang kedua ada SFAC nomor 2 Qualitative Characteristics of Accounting Information yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. Yang ketiga ada SFAC nomor 3 Element of Financial Statement of Business Enterprise yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dari laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Yang keempat ada SFAC nomor 5, Recognition and Measurement in Financial Statement of Business Enterprise, yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi. Yang kelima ada SFAC nomor 6, Element of Financial Statement, yang menggantikan SFAC nomor 3 dan memperluas SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. Dan yang terakhir ada SFAC nomor 7, yaitu Using Cash Flow Information and Present Value in Accounting Measurement, yang memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran. Ini di next saja, tadi udah dijelasin Rika saya. Lalu ada konsep fundamental, kerangka konseptual. Konsep fundamental mencakup dua aspek utama, yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi, yang mana ada relevansi, informasi harus bermanfaat dalam membuat keputusan dan keandalan, informasi harus representasional, tepat dan dapat diverifikasi. Pertimbangan biaya manfaat juga menjadi pertimbangan dalam penyajian informasi laporan keuangan. Lalu elemen-elemen laporan keuangan itu adalah elemen dasar seperti aktiva, kewajiban, dan likuiditas. Kemudian elemen lain yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dan posisi antara lain investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan elemen laporan keuangan dilakukan jika suatu item memenuhi definisi elemen tersebut, dapat diukur dengan andal dan relevan serta andal bagi pengambilan keputusan pengguna. Untuk pengukuran terdapat 5 atribut yang umum digunakan, yaitu pertama ada biaya historis, kedua biaya penggantian saat ini, ketiga nilai pasar saat ini, keempat nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai arus kas masa depan saat ini. Informasi ini memastikan bahwa pengukuran elemen keuangan didasarkan pada kriteria yang dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang tepat mengenai kondisi ekonomi perusahaan. Selanjutnya adalah laporan tambahan dalam pelaporan keuangan. Jadi dalam kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan, selain laporan keuangan utama seperti laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, terdapat berbagai laporan tambahan yang juga berperan penting dalam menyediakan informasi bagi pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya yaitu ada 8. Yang pertama, laporan keuangan interim, yaitu laporan ini disusun dalam periode yang lebih singkat dari 1 tahun fiskal, seperti triwulan atau semesteran, guna memberikan gambaran terkini mengenai kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu laporan keberlanjutan atau sustainability report, yaitu dokumen ini membuat informasi mengenai aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG yang menunjukkan transparansi perusahaan terkait dampak
operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga yaitu laporan manajemen. Laporan internal yang berisi analisis kinerja, strategi bisnis, serta proyeksi perusahaan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat ada laporan auditor, yaitu laporan yang disusun oleh auditor independen setelah melakukan audit terhadap laporan keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Yang kelima ada laporan pajak, yaitu dokumen yang digunakan untuk kepentingan perpajakan seperti surat pemberitahuan tahunan atau SPT yang disampaikan kepada otoritas pajak. Yang keenam ada laporan risiko dan pengendalian internal, yaitu laporan ini menjelaskan strategi pengelolaan risiko, kebijakan pengendalian internal, serta evaluasi efektivitas sistem kontrol dalam perusahaan. Yang ketujuh ada laporan pengungkapan segmen, yaitu jika perusahaan memiliki beberapa unit bisnis atau beroperasi di berbagai wilayah, laporan ini menyajikan informasi tentang kinerja masing-masing segmen usaha. Yang terakhir yaitu prospektus atau laporan tahunan, yaitu dokumen yang disusun oleh perusahaan publik berisi ringkasan keuangan, pencapaian bisnis, strategi, serta informasi lain yang relevan bagi investor dan pemegang saham. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi. Taksonomi karakteristik normatif dalam pernyataan akuntansi merupakan suatu model yang mengklasifikasikan karakteristik yang harus dimiliki oleh pernyataan akuntansi agar dapat memenuhi tujuan dan kegunaannya. Yang pertama yaitu karakteristik formasional. Karakteristik ini berkaitan dengan bagaimana suatu pernyataan akuntansi dikembangkan serta bagaimana kegunaannya dinilai setelah diterapkan. Beberapa aspek penting dalam kategori ini meliputi yang pertama relevansi, yaitu informasi harus bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keandalan atau reliability, yaitu informasi yang disajikan harus bebas dari bias dan dapat dipercaya. Yang ketiga, keterbandingan, yaitu informasi harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan laporan keuangan antar periode atau antar entitas. Lalu yang keempat, konsistensi. Metode akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara berkelanjutan agar informasi tetap dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Lalu karakteristik yang kedua yaitu karakteristik operasional. Karakteristik ini mencakup aspek yang berkaitan dengan bagaimana standar dan prinsip akuntansi diterapkan dalam praktik untuk memastikan bahwa informasi akuntansi sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Aspek yang termasuk dalam kategori ini antara lain yang pertama, kejelasan dan pemahaman. Informasi harus disusun dalam format yang dapat dipahami oleh pengguna. Yang kedua, verifiability atau daya uji. Informasi harus dapat diverifikasi oleh pihak lain dengan hasil serupa. Lalu ketepatan waktu atau timeliness, yaitu informasi harus disajikan tepat waktu agar tetap relevan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir, substansi mengungguli bentuk, yaitu informasi harus mencerminkan substansi ekonomi transaksi, bukan hanya bentuk hukumnya. Karakteristik yang ketiga itu karakteristik informasional. Karakteristik ini menyoroti bagaimana informasi yang dihasilkan oleh pernyataan akuntansi dapat digunakan secara efektif oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Karakteristik ini mencakup aspek yang pertama, daya prediktif atau predictive value. Akuntansi harus dapat membantu pengguna dalam memprediksi kondisi ekonomi di masa depan. Lalu yang kedua, daya umpan balik atau feedback value, yaitu informasi harus memberikan umpan balik atas keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir, kelengkapan atau completeness, yaitu informasi yang disajikan harus menyeluruh agar tidak menyesatkan pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.